Jadi kita juga ingin tahu ke depannya mulai dari sekarang upaya pemerintah itu paling tidak bisa terus mencari penyelesaian permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang dua selalu kita monitor bersama adalah masalah pengangguran dan mismatch antara kebutuhan dunia kerja dan apa yang bisa kita sediakan dari dunia kerja dan SDM kita. Apa saja Ibu? Yang kita lakukan adalah peningkatan mutu angkatan kerja kita. Yang ini tentu saja bisa diukur melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Tanpa diikuti perbaikan distribusi antara jumlah angkatan kerja menurut pendidikannya dengan distribusi tingkat pendidikan yang dibutuhkan menurut jenis pekerjaan akan menimbulkan masalah ketidaksesuaian, adanya mismatch antara tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan. Dalam literatur kita mengenalnya dengan under education atau over education. Ini adanya mismatch inilah yang menjadi penyebab pengangguran kita. Nah sekarang pemerintah membuat sebuah grand design pelatihan vokasi di mana Kementerian Ketenagakerjaan menjadi salah satu pihak atau pihak utama ya yang ada di dalamnya. Program pendidikan dan pelatihan vokasi ini bertujuan untuk mengatasi persoalan mismatch yang saya sampaikan tadi. Mismatch kebutuhan dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri dan mengurangi jumlah tenaga kerja yang underqualified di pasar kerja. Ini pekerjaan kita sekarang ini. Baik, ini juga menjadi pertanyaan publik Ibu Menteri, strategi agar lapangan pekerjaan yang bisa kita ciptakan terus melalui investasi ini diharapkan bisa benar-benar menyerap tenaga kerja kita secara optimal. Sudah sampai mana Ibu? Ya, tentu pemerintah ingin memastikan bahwa investasi yang dilakukan dapat menyerap tenaga kerja secara optimal. Karena kita punya PR tadi, pengangguran kita yang menjadi bertambah karena pandemi, maka investasi yang akan masuk, baik investasi dari dalam atau mungkin investasi dari luar, maka kita harus pastikan akan mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Dan pemerintah telah melakukan berbagai kajian, berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memberikan perizinan investasi, ini kan ada di daerah, sehingga investasi ini investasi yang akan kita lakukan ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan karakteristik masing-masing daerah, dan pada akhirnya bisa memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja. Pemerintah juga menjalankan strategi kolaborasi lintas sektoral dalam hal pengembangan investasi, yaitu dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional yang pelaksanaannya melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Misalnya ya kalau kita mau lebih detail lagi, program pengembangan daerah pariwisata super prioritas. Kami mengintervensi melalui BLK terlibat dalam pengembangan kualitas sumber daya manusianya. Ya, harapannya dengan kolaborasi ini akan menguntungkan semua pihak, investasi bisa berjalan, perekonomian akan maju dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.